Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Perkenalkan, saya Wahab Lana dari kelas HKI 1A. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ulumul Hadis, yaitu dosen pengampunya adalah Pak Miskari LCMH. Langsung saja, yang pertama yaitu klasifikasi hadis dari segi sumber dan standarnya. Yang pertama, hadis qudsi. Hadis qudsi ini adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang tidak tertulis di dalam Al-Qur'anul Karim, namun disampaikan melalui perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis qudsi merupakan kalam Allah, maka sifatnya pun bukan makhluk melainkan qadim. Yang kedua, hadis musnad. Hadis musnad adalah hadis yang sanadnya sambung dari riwayat yang disandarkan pada Nabi Muhammad SAW. Seperti contohnya yaitu hadis yang diriwayatkan dari Imam Malik radhiyallahu anhu. Lalu yang ketiga, hadis marfu'. Hadis marfu' ini adalah hadis yang disandarkan dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, ketetapan, hakikat sifat maupun hukum. Lalu selanjutnya yang keempat adalah hadis mauquf. Hadis mauquf adalah hadis yang disandarkan dari sahabat, baik perkataannya, perbuatan dan ketetapan. Lalu yang kelima, hadis maqtu'. Hadis maqtu' adalah hadis yang disandarkan dari para tabi'in, tabi'in dan seterusnya. Dan terakhir adalah hadis muttasil. Hadis muttasil adalah hadis yang sanadnya sambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara setiap rawi mendengar langsung dari rawi sebelumnya. Dari segi kualitasnya, hadis ditinjau menjadi 3 macam, yaitu hadis sahih, hasan dan dhaif. Adapun yang pertama yaitu hadis sahih. Sahih menurut bahasa artinya benar atau sah. Syarat dari hadis sahih ini adalah sanadnya bersambung, perawinya harus adil, harus dhabit ataupun perawinya ini harus mempunyai ingatan yang kuat, tidak ditemukan kejanggalan di dalam hadis dan tidak illat ataupun cacat. Maka hadis ini bisa disebut hadis sahih apabila syarat-syarat yang tadi saya sebutkan terpenuhi. Lalu hadis sahih ini dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu hadis sahih lizzatihi dan hadis sahih li ghairihi. Adapun secara pengertiannya, hadis sahih lizzatihi adalah hadis yang telah memenuhi syarat-syarat hadis maqbul secara sempurna. Dan hadis sahih li ghairihi adalah hadis yang tidak memenuhi hadis maqbul secara sempurna, yaitu hadis yang asalnya bukan hadis sahih tetapi naik derajatnya menjadi hadis sahih lantaran ada faktor-faktor pendukung yang dapat menutupi kekurangan-kekurangan yang ada. Lalu selanjutnya yaitu hadis hasan. Secara bahasa, hasan berarti bagus atau baik. Sedangkan secara istilah hadis, hasan ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil. Akan tetapi kurang dhabit, bersambung sanadnya, tidak syad dan tidak pula cacat ataupun ilat. Yang selanjutnya yaitu hadis dhaif. Dhaif sendiri menurut bahasa berarti lemah ataupun tidak kuat. Sedangkan menurut istilah, dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih dan hasan dan tidak kuat untuk pula dijadikan hujjah. Lalu selanjutnya yaitu hadis sahih. Materi ini yaitu tentang pengertian hadis sahih. Hadis sahih adalah benar atau sah. Sedangkan hadis sahih menurut istilah mempunyai banyak pengertian dan perbedaan pendapat antara ulama, namun secara umum pendapat mereka tidak berbeda jauh.
Adapun pendapat-pendapat para ulama tentang pengertian hadis sahih ini, yaitu yang pertama, sanadnya bersambung. Lalu yang kedua, perawinya harus adil. Perawinya juga harus mempunyai kekuatan ingatan yang kuat dan tidak ada ditemukan kejanggalan ataupun ilat ataupun itu cacat. Lalu klasifikasi hadis sahih ini dibagi menjadi dua lagi. Di dalam hadis sahih ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu hadis sahih li dzatihi dan hadis sahih li ghairihi. Lalu selanjutnya yaitu rijalil hadis. Kata rijal al hadis berarti orang-orang di sekitar hadis ataupun orang-orang yang telah meriwayatkan hadis serta berkecimpung dalam hadis Nabi. Lalu secara terminologis, ilmu ini didefinisikan dengan ilmu yang membahas tentang keadaan para periwayat hadis, baik itu secara dari kalangan sahabat, sahih maupun dari generasi-generasi berikutnya. Dari penjelasan di atas, saya dapat menyimpulkan bahwa ilmu rijal al-hadis adalah ilmu yang membahas para rawi, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, maupun dari generasi-generasi sesudahnya. Lalu selanjutnya yaitu asbabul wurud. Di dalam bahasa Arab, asbabul wurud itu tersendiri berarti sebab-sebab kedatangan. Jadi yang dimaksudkan sebab ini adalah beberapa hal yang menyebabkan lahir atau munculnya hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam kajian ilmu-ilmu hadis, ulumul hadis ini, asbab al-wurud al-hadis ataupun sebab-sebab munculnya hadis sudah menjadi salah satu cabang ilmu yang amat penting di dalam memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya para ahli hadis berpendapat bahwa sebab-sebab ataupun latar belakang sejarah lahirnya hadis ini sudah cukup di dalam pembahasan ilmu sejarah ataupun tarikh. Oleh sebab itu, sebab-sebab munculnya hadis ini tidak perlu dijadikan sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Akan tetapi, karena tidak semua peristiwa menjadi sebab-sebab munculnya hadis itu tercakup di dalam ilmu tarikh dan kegunaannya dipandang cukup besar dalam memahami maksud suatu hadis, maka mereka itu menjadikannya sebagai satu ilmu pengetahuan tersendiri di dalam ilmu sejarah. Lalu materi selanjutnya yaitu hadis dhaif. Dhaif menurut bahasa berarti lemah ataupun tidak kuat. Jadi hadis ini yaitu lemah. Sedangkan menurut istilah, hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih dan hasan dan tidak kuat untuk dijadikan hujjah. Hadis dhaif ini memang tidak bisa dijadikan hujjah ataupun dalil hukum syariah. Namun meski dhaif, hadis ini tidak serta-merta harus kita tolak. Lebih tepat lagi dan lebih hati-hati untuk menyatakan bahwa hadis tersebut dhaif menurut jalur-jalur yang jalur-jalur si fulan. Lalu selanjutnya yaitu hadis mudhal. Hadis mudhal adalah hadis yang perawinya hilang dua atau lebih secara berturut-turut. Jadi menurut bahasa. Lalu selanjutnya yaitu menurut bahasa Ibnu Qati berasal dari kata inqata'a. Inqata'a yaitu artinya terputus. Sedangkan munqati adalah sesuatu yang terputus. Jadi sebagian ulama berpendapat bahwa hadis munqati adalah hadis yang di dalam sanadnya terdapat satu orang rawi yang gugur
sebelum sahabat dimanapun tempatnya, dengan syarat gugurnya rawi itu tidak lebih dari satu orang rawi secara berturut-turut. Dan inilah pendapat yang paling unggul. Jadi dari saya kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan itu datangnya dari diri saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.